Di ruang tamu rumah kontrakan sederhana, 3 perempuan duduk lesu. Suara hujan mulai terdengar di kejauhan. Dinar sedang merapikan cucian yang belum sempat dilipat. Salma sedang bermain ponsel, sementara Miska sesekali melirik. Hujan lagi ya? Kayak tiap sore aja sekarang? Iya, tadi aku jemur baju udah dari pagi. Tetap aja belum kering semua. Udah biasa mah, hujan, panas. Tetap aja duit susah nyantol. Kamu udah makan, Sal? Belum, malas keluar. Uang juga tinggal sisa gopean di dompet. Aku tadi masak tumis kangkung, mau aku bagi 2, Sal. Nasi juga masih ada kok. Makasih ya, tapi nanti aja deh. Aku lagi gak pengen makan dulu. Kamu kayaknya capek banget, Sal. Tadi habis dari mana? Dari warnet, ambil uang kiriman. Sisa tip-tip kemarin. Tip? Dari live. Kan aku semalam siaran lagi. Oh, kamu live lagi? Udah 2 malam ini ya? Iya, lumayan. Gak banyak sih, tapi cukup lah buat bayar listrik. Kapan sih kamu mulai seriusin itu, Sal? Dulu kan cuma iseng. Iya, awalnya iseng. Tapi makin kesini makin kerasa, Miss. Ternyata yang paling peduli sama isi dompet kita, ya diri kita sendiri. Tapi kamu tuh pinter, Sal. Aku masih ingat kamu dulu paling rajin jualan online. Bisa dapet orderan dari mana-mana. Gak bisa dilanjutin lagi. Capek, Din. Capek ngelayanin orang yang nawar-nawar sampai harga kaki 5. Udah gitu dituduh nipu kalau paketnya telat. Mending begini, langsung dapet. Tapi kayaknya kamu makin beda akhir-akhir ini, Sal. Beda gimana? Gak tahu, mungkin cara kamu ngomong, cara kamu lihat orang. Kayak kamu makin jauh aja dari kita. Miska bukan masuk ngehakimin, Sal. Kita cuma ngerasa kamu berubah. Ya maaf, mungkin aku emang berubah. Soalnya keadaan juga gak nunggu kita siapa berubah. Kamu sekarang sering nutup pintu kamar. Malam-malam juga suka kedengaran suara rame dari HP kamu. Aku emang cari jarang keluar, Miss. Kita semua di sini susah. Tapi aku gak mau terus-terusan ngarepin keajaiban. Kita gak nyalahin kamu, Sal. Kita cuma pengen ngerti supaya bisa bantu juga kalau bisa. Malam tiba, Salma meletakkan ponsel di meja kecil. Miska bersandar di dinding, memeluk bantal kursi. Dinar sesekali menatap Salma. Tadi kamu bilang ambil uang kiriman, itu udah cair semua? Udah, tapi kepotong juga berbayar kota. Sisanya ya tinggal dikit. Tapi tetap aja ya, bisa dapat segitu cuma dari live sejam. Itu kayak mustahil banget buat kerja biasa. Makanya aku terusin, soalnya hasilnya langsung kelihatan. Gak perlu nunggu tanggal gajian. Tapi kamu live-nya ngapain sih, Sal? Maksudku, kamu kan gak suka juga tanggal lucu. Cuma ngobrol aja, bacain komentar, kasih reaksi. Ya kadang aku nyanyi meski suara pas-pasan, tapi mereka suka. Emang yang nonton siapa aja? Macem-macem, ada yang dari luar kota, luar negeri juga ada. Mereka kadang cuma nonton, kadang juga banyak nanya-nanya sih. Nanya kayak gimana? Ya kadang nanya hal-hal aneh juga, tapi aku abain aja lah. Aku pilih komentar yang sopan. Tapi kan kamu gak bisa kendalin semua. Lama-lama mereka bakal makin aneh, Sal. Aku tahu, tapi aku juga bukan anak kecil. Aku bisa atur kok. Kamu sekarang makin sering nonton malam-malam, Sal. Tidurmu gimana? Kurang sih, jujur aja. Tapi aku gak bisa tidur kalau belum dapet target. Sekarang tiap malam rasanya kayak lomba. Lomba nyari apa? Nyari perhatian, nyari viewer, nyari duit. Semua butuh itu sekarang. Tapi kamu sendiri masih pakai jilbab, Sal. Maksudku, kamu masih pegang itu semua kan? Masih. Tapi aku gak munafik juga. Orang kadang gak mau nonton cewek tertutup semua. Tapi justru itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Iya, Din. Tapi beda gak selalu laku. Sal, kamu ingat gak dulu kita sering bilang rezeki itu bukan cuma soal uang. Tapi uang itu yang paling bikin perut kenyang, Miss. Bukan kata-kata motivasi. Kamu capek ya, Sal? Capek banget, Din. Capek ngerasa harus tetap kuat. Padahal tiap malam aku nangis diem-diem. Malam makin larut. Lampu neon ruang tamu menguning, nyaris kedip-kedip. 3 masih di tempat yang sama. Hujan sudah berhenti. Ponsel Salma berbunyi pelan. Notifikasi dari aplikasi live streamingnya. Tuh kan, baru juga sejam gak buka, udah puluhan notifikasi.
Kamu masih simpan aplikasi itu ya? Kupikir kamu sempat uninstall waktu minggu lalu bilang mau istirahat. Aku emang sempat hapus, tapi balik lagi. Gak bisa lepas, Din. Tiap hari selalu ada yang nanyain. Bahkan ada yang ngasih hadiah cuma karena aku senyum doang. Kamu seneng? Awalnya aneh, tapi lama-lama jadi candu. Kayak tiap kali aku live, aku merasa ada yang butuh aku. Padahal di sini rasanya kayak cuma jadi bayangan aja. Tapi kamu sadar kan, mereka cuma butuh kamu selama kamu bikin mereka senang. Iya, aku sadar. Tapi kadang aku gak peduli. Mending begitu daripada sepi total. Hidup di sini aja udah cukup sunyi. Tapi Sal, kamu dulu gak gitu. Kamu yang dulu selalu ingetin kita, biar jangan cari validasi dari orang yang gak kenal kita. Mungkin selama yang dulu udah capek, dia udah nyerah. Sekarang aku cuma pengen hidup tanpa mikirin prinsip yang gak bisa bayar kontrakan. Kamu belum cerita, kemarin kamu live-nya gimana? Biasa aja, tapi semalam ada yang kirim hadiah gede. Terus diminta aku nyanyiin lagu sambil agak miringin kamera. Gak sampai buka apa-apa sih, cuma lebih dikit aja. Sal, aku gak ngelakuin. Tapi dalam hati aku sempat mikir, cuma gitu doang dan bisa dapat 1 juta. Godaan itu gede banget, Nis. Tapi kamu gak lakuin kan? Belum, Din. Tapi aku takut kalau setelah malam aku kepepet dan semua alasan jadi masuk akal. Kamu pernah cerita kamu pakai jilbab dari SMP karena mau jaga diri. Apa kamu masih ngerasa itu penting? Masih. Tapi sekarang aku ngerasa jilbab ini lebih sering jadi bahan nilai orang. Di komen-komen banyak yang bilang, sayang nutupin cantik kamu. Awalnya aku marah. Sekarang aku mulai nanya ke diri sendiri, emang cantikku gak boleh kelihatan? Tapi kamu tahu, itu bukan soal cantik atau enggak. Itu soal kamu mau dilihat kayak apa. Aku juga gak yakin lagi aku ini siapa, Din. Kita bisa pelan-pelan, Sal. Kamu gak harus jawab semua hari ini, tapi kamu tetap bisa milih. Sarma berdiri belahan. Ia berjalan ke kamar sambil membawa ponselnya, siap memulai live streamingnya. Pagi pun datang. Salma duduk di serambi depan. Miska keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh. Nih, teh hangat. Kamu belum sarapan kan? Belum, makasih, Miss. Kamu semalaman gak tidur ya? Cuma tiduran, mataku merem, tapi kepala muter terus. Pikiran live lagi? Iya, dan bukan cuma itu. Aku juga mikir, aku udah sampai di titik mana sih sekarang? Maksudmu? Dulu aku suka bangga bilang diri ini kuat. Sekarang aku malah nunggu-nunggu orang yang bahkan gak tahu nama lengkapku siapa. Kamu masih bisa berhenti, Sal. Masih belum terlambat. Tapi berhenti itu juga akhirnya aku harus balik lagi ke awal. Lamar kerja gak pasti, ditolak berkali-kali. Nungguin honor 100.000 sebulan. Dinar muncul dari dalam. Aku semalam mikir juga, Sal. Mungkin kita bisa cari bareng-bareng. Gak harus lewat jalur yang bikin kamu ngerasa kotor diri sendiri. Jalurnya mana, Din? Kamu kerja di toko juga. Udah 2 bulan belum digaji. Miska kemarin baru minjem ke kakaknya buat bayar listrik. Kita semua kepepet, Sal. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Tapi kalian juga gak bisa nyuruh aku sabar. Sabar gak bisa beli minyak goreng. Bukan nyuruh sabar, Sal. Tapi kalau kita nyerah sama godaan sekarang, nanti kita gak tahu sampai mana. Kadang aku iri tau gak? Lihat perempuan yang bisa buka semua tanpa beban. Dapat duit segunung. Bisa jalan-jalan. Beli skincare tiap minggu. Tapi kita gak tahu hatinya kayak apa, Sal. Kita cuma lihat di layar. Mungkin mereka juga capek. Lebih capek dari kita. Tapi mereka gak sendirian. Mereka punya support, punya modal. Aku mau minta ke siapa? Emak di kampung juga yang bisa bantu. Kamu bisa minta ke kita, Sal. Mungkin kita gak bisa bantu banyak, tapi kita masih bisa saling jaga. Tapi kalian juga susah, Din. Justru karena sama-sama susah, kita harus saling kuat. Jangan jatuhin diri sendiri cuma demi kelihatan senyum di layar. Aku gak tahu kuat itu bentuknya gimana lagi sekarang. Siang menjelang, udara panas mulai masuk lewat celah jendela. Salma duduk di kamarnya. Di meja, ponselnya menyala. Aplikasi live streaming terbuka. Miska masuk membawa nasi goreng. Tuh, aku bikinin. Makan dulu, jangan cuma ngelamun. Makasih, Miss. Aku gak lapar sebenarnya. Tapi aku makan deh, biar kamu gak khawatir. Tadi aku lihat kamu buka aplikasi itu lagi.
Kamu beneran mau live yang ini? Gak tahu, aku cuma lihat-lihat. Tapi ada satu akun yang semalam ngirim kado gede. Dia kirim pesan pribadi. Dinar menyusul masuk duduk di kasur. Dia minta apa? Katanya kalau aku mau baca pesannya sambil buka jilbab, dia bakal kasih 5 juta sekali baca doang. Astagfirullah. Aku gak bilang iya, tapi aku juga gak bilang enggak. Aku bingung, Miss. 5 juta itu bisa nutup utang kita bertiga. Tapi kamu tahu, itu bukan sekali. Kalau kamu nurutin sekali, dia bakal minta lagi. Aku tahu, tapi aku juga ngerasa, apa iya aku terus harus nolak semua peluang yang datang cuma karena takut dosa? Tapi kamu juga tahu, Sal, itu bukan cuma takut dosa. Itu tentang siapa kamu. Kamu bukan cewek yang dibeli dengan angka. Tapi harga diriku makin hari makin murah. Aku sendiri yang ngerasain. Itu bukan harga diri, Sal. Itu cuma tekanan. Dan tekanan gak boleh bikin kita ganti prinsip. Dulu aku percaya itu. Sekarang aku ya gak yakin lagi aku punya prinsip apa. Kamu masih punya kok. Cuma lagi kabur sebentar. Kadang aku mikir, lebih gampang hidup jadi orang gak mikir dosa. Bisa tidur tenang, gak mikirin malu. Aku capek mikir malu terus. Tapi malamnya mereka mungkin juga gak bisa tidur, Sal. Kita cuma lihat enaknya aja. Tapi realitanya, yang malu belum tentu lapar. Tapi yang lapar bisa hilang rasa malu. Tapi yang hilang malu lama-lama bisa hilang semuanya, Sal. Salma yang menatap cermin, matanya kosong. Malam datang lagi. Di kamar, Salma duduk di depan cermin dengan lampu meja menyala redup. Wajahnya sudah diberi sedikit bedak dan lipal. Ia membuka aplikasinya, mengetik bulan. Malam ini cuma sebentar ya, gak lama. Live pun dimulai. Komen mulai membanjiri. Aku tahu kalian minta kemarin, tapi aku baru siap sekarang. Perlahan, Salma menarik jilbabnya, menyingkap rambut panjangnya. Cuma malam ini aja, besok pagi lagi. Komentar membanjiri layar. Hadiah virtual masuk bertubi-tubi. 5 juta langsung terkumpul dalam 10 menit. Udah ya, aku ngantuk. Salma buru-buru menutup live saat suara langkah kaki Miska terdengar dari luar. Pagi datang. Di dapur kecil rumah kontrakan itu, Salma masuk sambil bersenandung pelan. Wajahnya segar. Wah, tumben kamu semangat banget pagi-pagi gini. Udah mandi jam berapa? Subuh tadi, gak tahu kenapa. Rasanya pengen banget ngapa-ngapain hari ini. Kamu mimpi indah kali, Sal? Bukan mimpi, tapi kayak ada yang kebuka aja di kepala. Kayak beban tuh berkurang. Syukur deh, tapi jangan maksain juga ya. Kita belum tahu hari ini gimana. Enggak, Miss. Aku benar-benar lagi semangat. Tadi malam tuh aku dapat ide banyak. Buat konten, buat kerjaan. Pokoknya buat cari cuan. Tumben optimisnya gak setengah-setengah. Jangan-jangan kamu dapat wangsit. Hah, lebih tepatnya aku dapat pencerahan. Tapi jangan lupa juga, Sal. Semangat boleh, tapi tetap ingat batas. Iya, aku ngerti kok. Aku cuma pengen ngerasa bisa lagi, ngerasa mampu. Tapi jangan sendirian, Sal. Apapun yang kamu jalanin, kita bareng-bareng. Iya, tentu. Aku sekarang lagi target kecil-kecilan buat diri sendiri. Aku bakal cerita. Hasilnya jelas nanti. Miska dan Dina bertatapan, sedikit heran. Yaudah, yang penting jangan aneh. Kita semua lagi rentan. Jangan ada yang nekat sendiri. Enggak, Din. Aku gak nekat. Aku mah realistis aja sekarang. Salma kembali ke kamarnya, melihat saldonya. Baru 1 malam, dan aku bisa kayak gini. Gimana kalau diterusin? 3 hari sudah berlalu sejak malam itu. Salma makin sering menyendiri di kamar. Setiap keluar, wajahnya terlihat segar. Pagi ini, ia keluar kamar membawa kantong belanjaan. Nih, aku beliin kalian cemilan. Ada roti, susu kotak, sama keripik. Hah? Kamu dapat uang dari mana? Ya dari live lah. Kan aku bilang kemarin aku lagi semangat. Viewer makin banyak. Alhamdulillah mereka support. Tapi segini banyak, Sal. Kamu gak minta-minta kan? Din, hir amat. Enggak lah, aku cuma ngasih hiburan doang. Mereka ngasih dengan senang hati. Tapi tetap ya, Sal. Jangan terlalu hanyut. Dunia maya itu licin. Banyak yang kelihatannya manis, padahal bisa jatuhin. Aku tahu batas kok. Aku cuma pengen kita bisa nafas dikit. Gak terus-menerus diimpit kayak kemarin. Ya, makasih sih. Aku cuma takut kamu berubah. Kalau berubah jadi orang yang bisa traktir teman, ya biarin aja. Kan positif.
Tapi bukan itu yang kami maksud, Sal. Miss, Din, kalian tuh harus lebih santai. Aku gak bakal ngelakuin hal yang aneh. Aku masih Salma kok. Kamu live tiap malam ya sekarang? Gak tiap malam sih. Kadang 2 hari sekali. Tergantung mood dan sinyal. Tapi ya, akhir-akhir ini lagi bagus-bagusnya. Kamu gak capek? Capek sih. Tapi pas lihat hasilnya hilang semua. Rasa capek itu kayak gak ada gunanya kalau bisa dapat hasil segede itu. Sore itu gerimis turun. Di dalam, Dinar sedang menyapu. Miska duduk sambil menjahit sobekan kecil di bajunya. Salma duduk sambil bermain ponsel. Sal, kamu gak ikut bantu bersih-bersih? Bentar lagi maghrib. Nanti ya, aku lagi nunggu transfer masuk nih. Penting. Tumben penting banget. Biasanya juga kamu yang paling cerewet soal kebersihan. Yang namanya juga lagi ada rezeki, Din. Aku harus standby. Kadang error kalau nggak langsung diklik. Emang udah seberapa gede sih transferan kamu? Lumayan lah. Cukup buat bayar sewa kontrakan bulan depan. Tapi kamu gak cerita detail ya, Sal. Maksudnya live kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya kayak yang kalian tahu aja. Ngobrol, bacain komen, ada nyanyi, random lah. Tapi kamu gak pernah nunjukin, gak pernah ngajak kita lihat bareng. Emang harus ya? Kan gak semua hal mesti dibagi. Bukannya harus sih, tapi kita udah lama bareng. Rasanya aneh aja. Sekarang kamu sibuk sendiri. Din, Miss, aku bukannya sengaja ngejauh. Aku cuma lagi ngerasa harus gerak cepat sekarang. Aku ngerti kamu pengen maju, Sal. Tapi aku juga ngerasa kamu kayak mulai beda. Beda apanya sih? Beda auranya. Beda caranya kamu mandangin kita. Kayak kita bukan bagian dari jalanmu sekarang. Itu mah cuma perasaan kamu aja. Aku masih Salma kok. Tapi kita kangen Salma yang dulu, yang bisa ketawa bareng, ngobrol sambil rebahan, bukan cuma sibuk lihat layar. Aku cuma pengen buktiin ke diri sendiri. Aku bisa mandiri, bisa bikin hidupku lebih baik. Tapi jangan sampai kamu jadi orang lain berbuktiin itu, Sal. Aku gak berubah. Aku cuma mau berkembang kok. Salma pun meninggalkan ruangan itu. Malam tiba. Di dalam kamar, ring light menyinari wajah Salma yang tersenyum lebar di depan kamera. Bajunya tipis, ketat dan terbuka. Di layar ponsel, komentar berdatangan. Miska dan Dinar duduk di ruang tengah dengan wajah resah. Aku makin gak enak hati, Miss. Kayak bukan Salma yang kita kenal. Aku juga ngerasa gitu. Udah berhari-hari dia beda, sibuk sendiri. Dan sekarang makin parah. Kita harus pastiin sendiri. Aku gak tahan lihat dia makin jauh kayak gini. Mereka berdua berjalan ke depan kamar Salma. Suara dari dalam terdengar jelas. Iya, tunggu sebentar ya. Bajunya mau diganti dulu. Sabar dong. Yang sabar dapat bonus. Astagfirullah, Salma. Kita masuk sekarang. Salma, buka pintunya. Kita harus ngomong. Gak bisa, jangan ganggu aku. Salma, buka. Atau kita dobrak. Tak ada jawaban. Dinar akhirnya mendorong pintu sekuat tenaga. Salma berdiri di depan kamera dengan baju minim. Ya Allah, Salma, kamu jual harga dirimu cuma demi uang segitu. Kalian gak tahu apa-apa. Ini hidupku, ini pilihanku. Pilihan yang rusak dirimu sendiri. Aku capek hidup susah. Biar orang mau bilang apa, aku dapat uang, aku bebas. Tanpa sengaja, Salma menyenggol ring light hingga jatuh. Dan ia terpeleset untayan kabel hingga jatuh dengan kepala terbentur ujung meja. Salma! Sakit, aku pusing. Cepat ambil air, Din. Aku tekan lukanya. Beberapa menit kemudian, Dinar kembali membawa air. Salma mulai sadar, tapi wajahnya pucat. Ujung bibirnya sobek dan matanya berkaca-kaca. Aku gak nyangka bisa begini. Ini baru sedikit dari akibat yang kamu cari sendiri, Sal. Gak semua instan itu berkah. Kamu baru dikasih peringatan ringan. Sekarang berubah ya. Salma hanya terdiam dan menunduk. Sejak saat itu, Salma akhirnya bertobat dan kembali lagi ke dirinya yang dulu.